Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita melanjutkan ya sesi tanya jawab kita berkaitan tentang hukum puasa, dan ada pertanyaan yang masuk di sini jamaah sekalian. Nanya mengatakan, Ustadz, bagaimana hukum seseorang menelan dahak ketika puasa? Menelan ludah sudah kita sebutkan ya hukumnya pada kesempatan yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana hukum seorang menelan dahak. Tentu kita semua paham ya bahwasanya dahak ini teksturnya berbeda dengan apa? Dengan ludah. Ya. Dahak lebih kental ya. Nah, bagaimana hukumnya? Kita sebutkan dalam kitab Taqrirat As-Sadidah halaman 452, beliau mengatakan hukmun nukhamati ya wa misliha al-bulghum. Hukum nukhama itu artinya dahak, nah, dan dinamakan juga dengan bulghum. Fiha tafsil, maka di dalamnya ada perincian hukumnya. Keadaan yang pertama jamaah sekalian, idza wasalat haddadz zahir fabtala'aha batala shaumuhu. Keadaan yang pertama, jika dahak tersebut sudah sampai pada bagian yang zahir. Bagian yang zahir adalah bagian luar. Fabtala'aha, kemudian dia telan. Ya, kemudian dia telan dahak tersebut, ya. Dahaknya sudah sampai bagian luar, kemudian dia telan. Batala shaumuhu, maka puasanya apa? Puasanya batal. Keadaan yang kedua, idza wasalat haddal batin. Kalau seandainya dahak tersebut baru sampai bagian dalam. Fabtala'aha, kemudian dia telan, fala yabtul shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Tapi sekarang pertanyaan, tadi kita sebutkan bagian dalam, bagian luar. Apa yang dimaksud dengan bagian luar, bagian dalam? Wa haddu zahir, adapun bagian luar, makhraju harfil kha, yaitu makhraj keluarnya huruf kha. Makhraj keluarnya huruf kha, jika seandainya kita merasa ya, dahak kita sudah sampai ke makhraj keluarnya huruf kha, jika seandainya ditelan, ya maka kata para ulama mazhab Syafi'iyah, maka puasanya apa? Puasanya batal. Adapun haddul batin bagian dalam adalah makhraj harfil ha, lebih ke bawah lagi. Itu makhraj keluarnya huruf ha. Maka ini bagian dalam, jika seandainya dahak baru sampai ke bagian dalam kemudian dia telan, maka puasanya apa? Maka puasanya tidak batal. Kemudian di sini terjadi khilaf ya antara Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala tentang jika seandainya dahak itu sampai ke makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha adalah makhraj pertengahan antara kha ya yang ada di atas tadi dan antara ha yang ada di bawah tadi. Maka di sini disebutkan waqtulifa fi makhraji harfil ha. Maka berselisih antara Imam Nawawi rahimahullahu taala bagaimana hukumnya jika seandainya dahak tersebut sudah sampai pada makhraj huruf ha. Fa indan Nawawi, maka pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala min hadidz zahir. Maka itu di antara bagian luar. Berarti bagi Imam Nawawi, seorang yang menelan dahak yang sudah sampai ke makhraj huruf ha, maka bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala puasanya batal. Fatubtilu shauma, maka itu membatalkan puasa. Wa indar Rafi, adapun pendapat Imam Rafi rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya apa? Makhraj huruf ha adalah haddul batin, bagian dalam. Berarti bagi Imam Rafi rahimahullahu ta'ala, jika seandainya dahak sampai ke makhraj huruf ha, kemudian dia telan dahak tersebut, fala yubtilu ibtila'uha, maka puasanya tidak batal ya. Ini hukum seputar menelan dahak. Dan intinya jamaah sekalian rahimakumullah ya, bersamaan dengan khilaf yang sudah kita sebutkan tentang hukum menelan dahak ya, dan sudah kita sebutkan ada bagian dalam, ada bagian luar, maka selayaknya seorang yang berpuasa meninggalkan untuk tidak menelan dahaknya ihtiyatan. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita, karena sebagian kita jahil, tidak mengetahui mana ya makhraj
huruf H, kemudian huruf Kha. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana ya bagian luar, mana bagian dalam. Dan intinya jika seandainya dahak sudah sampai mulut, ya sudah di lidah misalkan, itu jelas sudah bagian zahir. Maka jika seandainya seorang menelan ya dahak tersebut, maka sepakat ya fuqaha Syafi'iyah, para fuqaha mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ya hukum puasanya apa? Batal. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.